Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz sebelumnya. Ini dalam keadaan kemarin Ustaz sakit. Ada yang habis operasi, itu operasi usus. Kemudian ususnya dilarikan ke samping untuk pembuangan kotoran. Terus setiap mau melakukan ibadah itu dibersihkan Ustaz. Tapi ketika melaksanakan ibadah, tiba-tiba kotoran itu keluar karena tidak terasa apakah mau keluar atau tidak. Ya. Tapi tetap dilaksanakan sholat karena dalam keadaan hari. Ya. Cuma Ustaz, apakah walaupun dalam keadaan seperti itu bisa dikategorikan sah atau tidak Ustaz? Karena itu salah satu kotoran. Ya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, ada usia 97 tahun, hampir seabad. Tapi alhamdulillah ibadahnya tidak pernah putus. Terus terang Ustaz, kami kaum wanita kadang melaksanakan ibadah itu, pakaian yang kadang kami pakai tadi siang, kalau kami nyatakan ini masih bersih kami pakai. Yang kami ganti kadang-kadang kena. Terus terang jujur, tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki otomatis diganti pakaian Ustaz. Cuman kalau yang muda pasti masih bisa merasakan bahwa ini masih bersih atau tidak. Tapi dalam usia 97 tahun, kadang-kadang maaf bisa kadang tidak mengganti, kadang lupa pakaian yang saya pakai tersebut apakah bisa saya pakai untuk ibadah atau tidak. Akhirnya dipakailah pakaian itu untuk beribadah. Gimana pencerahan Ustaz mengenai hal tersebut? Dan terakhir Ustaz, Afwan. Ya. Dalam jamaah kaum hawa semua Ustaz, kaum hawa mengadakan satu pertemuan majelis. Akhirnya sampailah tiba waktu sholat fardu maghrib Ustaz. Karena semuanya dalam majelis tersebut adalah hawa, otomatis imamnya adalah hawa Ustaz. Keluar suara sedikit agar kedengaran dengan makmum yang di belakang. Berlangsunglah sholat tersebut. Tapi keluar nada suara, sementara zaukul mar'atil aurat, suara wanita adalah aurat Ustaz. Tiba-tiba ketika berlangsungnya sholat tersebut, ada kaum hawa lewat. Macam mana pencerahan menurut Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari luar pertanyaan. Dua orang lagi kalau bisa. Dan gue sambil jawab. Belum ada ya? Silakan Pak Ustaz untuk memberikan jawaban. Ya. Terima kasih. Yang pertama, kalau orang dalam keadaan uzur itu boleh karena sakit, boleh karena yang lainnya. Kalau seperti orang yang operasi, banyak ya orang yang operasi itu ketika dianya itu dalam tahap penyembuhan, itu mengeluarkan kotorannya itu melalui Islam, tahu kan ya? Baik itu operasi usus buntu ataupun operasi yang ginjal dan lain sebagainya, lebih banyak. Bahkan saya pernah itu sampai kalau dia ada terjadi tumor di kemaluannya, akhirnya kemaluan itu dibuang, keluar kotorannya itu dari perut. Lalu apa? Nah, dan karena dia bukan dari jalur keluarnya, otomatis dianya itu tidak mengetahui bagaimana keluarnya, kapan keluarnya, dan tahu. Nah, sementara dia melaksanakan sholat sudah dua alasannya kita tinggalkan, tetap begitu sholat. Bagaimana caranya ketika itu? Ketika kita mau sholat, kita bersihkan dulu yang ada kotoran nampak dari selang tadi, dibersihkan. Apakah pakai kasa atau pakai lain sebagainya, terserah. Pokoknya dibersihkan. Yakin sudah ada kotoran lagi, kita tutup atau kita kita pasang tempatnya itu, kemudian kita ngambil wudhu atau bertayamum.
kemudian kita sholat. Ketika kita sholat, tahu-tahu keluar kotorannya, bagaimana? Sholat itu sah, lanjutkan saja. Karena itu sesuatu yang tidak bisa kita tahan. Kalau kita tidak bisa nahan, dia pasti keluar. Tertekan dikit, cerah gitu. Kalau kita tidak langsungan sholat, dan jadi sholat. Jadi sah ketika itu dalam keadaan ad-darurah. Ad-darurah itu tubihul mahdzurah. Sah sholat itu. Betul ya? Kemudian yang selanjutnya, ketika uzur karena sudah umur yang sangat tua, ya 97 tahun. Jadi ibu, bapak, yang namanya umur itu tidak mesti sudah itu pikun dah. Ada orang umur 50-an pikun ada. Ada sudah 100 tahun tak pikun ada, berbahagia. Tergantung apalah hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Maka kalau sudah 90 tahun itu rata-rata itu kan berbahagia. Itu kan kita tidak tahu mana kotor tapi tidak terlihat. Maka ketika kita mau menyuruh dia sholat di kotor apa tidak, maka dak mayuri buka hatta malayuribu. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu sampai kamu menghilang rasa ragu-ragu dan dirimu kamu yakin. Itulah hadis Nabi. Tinggalkan. Artinya apa? Kalau kita bisa masih ragu ini kotor, jangan pakai. Jangan pakai. Tukar, kemudian sholat. Nah, tapi kalau kita yakin walaupun dianya itu nampaknya kena debu, kenapa? Tapi dia tidak kena najis bujuan. Tidak kena najis, sholat saja. Tapi yakin dengan pakaian yang kita pakai atau pakaian kita pakaikan kepada yang sakit tadi bahwa tidak kena najis, yakin. Secara kasat mata rasul tidak ganti bekas tai. Secara kasat penciuman kita tidak ada bau apa-apa, tidak ada bersih. Maka kita sholat, suruh dia sholat. Nah, setelah itu sholat kita sah. Rupanya setelah sholat dalam tadi dulu ada apa-apa, sholat itu sudah sah. Kalau kita saat sholat yakin tidak ada najis. Nah, itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita melaksanakan majlis, ya, yang menjadi jamaahnya maupun yang mengisi pengajiannya itu adalah kaum hawa, wanita. Maka ketika itu orang mau sholat dan ketika laki-laki boleh yang salah satu kaum hawa tadi jadi imam. Boleh benarnya, asal makmumnya itu tak kaki laki-laki. Bagaimana suara? Suaranya itu memang untuk syarat menjadi makmum. Bagi ada orang bagi syarat makmum itu makmum harus tahu apa yang digerakkan imam. Menggerakkan imam itu berbagai tahunya itu boleh dari dia langsung atau dari suaranya. Maka itu ketika bacaan-bacaan yang sifatnya untuk gerakan itu takbiratul intiqal dan takbiratul ihram dikeluarkan suara. Termasuk keluarkan suara. Walaupun perempuan. Bagaimana sautun nisa aurah? Ya, sautun nisa aurah itu dan sholat berbahagia ketika dianya itu sholat. Kalau dianya itu tidak ada laki-laki dalamnya. Kalau ada laki-laki sama-sama tidak apa pada bacaan gerakan takbir intiqal dengan takbiratul ihram. Tapi kalau pada bacaan Fatihah tidak boleh buat tuh. Walaupun perempuan semua maghrib, dia jadi imam. Tapi jamaahnya perempuan semua. Tidak boleh itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak boleh. Tidak boleh. Karena suara wanita itu wanita. Cuma pada gerakan dari tegak Allahu Akbar merukuk sampai Allah liman hamidah sampai ke sujud dan seterusnya, itu memang harus keluarkan suara untuk memberitahu gerakan itu berubah jamaahnya supaya jangan salah. Nah, itu ya. Dan kita melaksanakan sholat. Saya kira itu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Tapi ini lagi berlangsung sholat. Ya. Tiba-tiba suara perempuan itu. Oh ya. Kaum Adam tidak lewat.
Ya, jadi kalau ketika kita sholat jamaah kita tuh semuanya perempuan semua. Lagi tengah-tengah sholat, tahu ada kaum Adam lewat, tidak masalah. Tidak masalah, teruskan saja. Teruskan saja, karena saat kita mengawali sholat itu tidak ada kaum Adamnya, tidak ada laki-laki. Lagi kalau tengah-tengah sholat masuk rakaat kedua, sholat isya misalnya, kalau kaum Adam lewat itu diam deh. Maka ketika itu jamaah bingung, ibu nih, imam itu duduk apa tidak? Tidak apa-apa. Ya, ya. Silakan Bapak Ibu jamaah ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau nanya, misalnya ada imam pas dia membawakan itu sholat, mic itu tiba-tiba mati, makmum yang di belakang misalnya Allahu Akbar kan kurang lagi. Nah itu apakah diperbolehkan jamaah mengikuti Allahu Akbar? Bagaimana? Ya, makmumnya kuat berarti ya. Tidak, maksudnya gini Pak, waktu sholat Allahu Akbar itu tiba-tiba itu kan mati, miknya mati apa mati lampu lah gitu. Ya. Nah jadi jamaahnya kan kecil suaranya. Ya. Jadi yang ikuti Allahu Akbar Ya. itu bagaimana Pak? Kalau apakah diperbolehkan? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Lagi Pak, Ibu. Saya Pak. Oh saya. Baik Pak. Itu Pak. Saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit. Kebetulan kita sedang kerja atau ngecek lagi ya Pak Ustaz ya. Ngecek, terus masuk waktu kita bersihkan tangan, muka dan kaki ya. Duduk, terus kita sholat. Setelah kita sholat, ketahuan bahwa di badan kita ini ada bekas jek atau kepala, ada bekas jek. Nah, kira-kira gimana itu Ustaz? Sah nggak sholat kita itu? Terima kasih. Ada lagi Bu, Bapak? Satu pertanyaan. Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau tanya Pak Ustadz, ini sering kejadian bagi kaum laki-laki kadang pas sholat jamaah di depan kita kadang ada yang pakai kaos pendek, kadang baju pendek, jadi pas waktu awal kelihatan auratnya, jadi sampai jatuh. Apa kita menjam matanya gimana? Atau kadang itu sering kejadian di kalau pas jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita sholat jadi imam, tahu-tahu lampu mati, kemudian suara imam